Pasar tradisional Cinde selalu ramai sejak pagi buta. Deretan warung yang berdesakan, suara tawar-menawar, aroma ikan asin bercampur dengan wangi rempah-rempah, dan suara langkah kaki berbaur menjadi satu. Di antara deretan toko sembako yang ada, satu warung selalu menarik perhatian, warung sembako Bu Sumarni. Berbeda dengan warung lainnya yang kadang sepi pembeli, warung Bu Sumarni hampir tak pernah sepi. Setiap hari, orang-orang rela antre panjang untuk berbelanja di sana, meskipun harga yang ditawarkan tak jauh beda dengan warung lainnya. Beras, gula, minyak, hingga garam, semuanya laris manis. Rani, seorang pedagang baru di pasar itu, mulai merasa ada yang aneh. Warung miliknya yang berjarak hanya beberapa kios dari Bu Sumarni selalu sepi. Padahal, ia sudah memberikan harga sedikit lebih murah dan menjamin kualitas barang dagangannya. Namun, entah mengapa, pelanggan tetap lebih memilih warung Bu Sumarni. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi dan kios-kios lain sudah mulai tutup, Rani memperhatikan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Dari dalam warung Bu Sumarni, terdengar suara bisikan lirih. Ia mencoba mendekat, pura-pura menyusun dagangannya, dan mendengar suara seseorang berbicara dengan nada bergetar. "Sudah, cukup untuk hari ini. Aku akan siapkan lagi besok. Jangan ganggu aku." Rani mengintip sedikit dari celah kayu yang retak di dinding kiosnya. Bayangan seseorang tampak duduk di pojokan warung Bu Sumarni. Sosok itu membelakanginya, tubuhnya kurus kering dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Sesekali sosok itu bergoyang pelan, seakan sedang mengunyah sesuatu. Jantung Rani berdegup kencang. Ia menahan napas, mencoba tidak bersuara. Tiba-tiba, sosok itu berhenti bergerak. Seolah menyadari ada yang mengintip, kepala sosok itu mulai berputar perlahan ke arah Rani. Rani tersentak mundur dan tanpa sadar menyenggol rak dagangannya. Kaleng-kaleng jatuh berisik. Dengan panik, ia buru-buru merapikan barang-barangnya dan menutup kiosnya lebih cepat dari biasanya. Saat Rani hendak meninggalkan pasar, ia menoleh ke warung Bu Sumarni. Lampunya masih menyala redup, tapi pintunya sudah tertutup. Namun, dari balik celah pintu, ada sepasang mata merah yang menatapnya dalam gelap. Rani tidak bisa tidur malam itu. Bayangan sepasang mata merah yang mengintainya dari balik celah pintu warung Bu Sumarni terus terbayang di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja, tetapi semakin dipikirkan, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, saat ia membuka kiosnya di pasar, rasa penasarannya semakin menjadi-jadi. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bu Sumarni. Bu Sumarni itu udah lama dagang di sini, tanyanya pada Pak Dullah, pedagang beras yang sudah lama berjualan di pasar Cinde. Pak Dullah mendesah sambil melirik warung Bu Sumarni yang mulai dipadati pelanggan. "Dulu mah biasa aja, warungnya sepi, sama kayak warung-warung lain. Tapi sekitar 2 tahun lalu, tiba-tiba dagangannya laris manis. Semua orang pada antre, kayak ada yang narik mereka ke sana." Rani mengernyit. "Kayak ada yang narik gimana?" Pak Dullah menurunkan suaranya, seakan takut ada yang mendengar. "Orang-orang bilang, ada yang gak beres sama warung itu. Pernah ada yang lihat, tiap malam Bu Sumarni gak pernah benar-benar nutup warungnya. Kadang, ada suara orang ngobrol dari dalam, padahal warungnya udah dikunci." Rani menelan ludah. Ia teringat suara bisikan yang didengarnya kemarin. "Satu lagi," lanjut Pak Dullah, "pernah ada kucing masuk ke warung itu malam-malam. Besok paginya kucingnya mati di depan kios dalam keadaan aneh. Badannya kayak kering mendadak, matanya melotot." Darah Rani berdesir. Ada sesuatu di warung itu. Rani tak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya. Malam itu, setelah pasar tutup dan semua pedagang pulang, ia memutuskan untuk mengintai warung Bu Sumarni dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik kiosnya yang kecil, menunggu dalam gelap. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pasar sudah sunyi, hanya terdengar suara serangga malam. Namun, lampu di warung Bu Sumarni masih menyala. Tiba-tiba, pintu warung terbuka pelan. Bu Sumarni keluar. Tapi ia tidak sendiri. Di belakangnya, ada sesuatu yang bergerak di dalam warung. Rani menahan napas. Seekor ular hitam besar merayap keluar dari dalam warung. Tubuhnya bersisik kemasan, matanya berwarna merah menyala, dan di kepalanya ada 2 tanduk kecil seperti makhluk dari dunia lain. Ular itu berdesis pelan, menjulurkan lidah bercabangnya, dan melingkar di sekitar kaki Bu Sumarni. Rani gemetar, jantungnya berdetak kencang. Makhluk itu bukan ular biasa. Bu Sumarni berjongkok dan berbicara dalam suara yang hampir seperti bisikan.
Bahasa yang digunakannya bukan bahasa manusia. Ular itu menatap Bu Sumarni dengan mata yang tampak cerdas, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan. Lalu, dengan gerakan lambat, ular itu membuka mulutnya. Dan sesuatu yang kecil serta hitam keluar dari dalam mulutnya. Rani hampir menjerit saat melihatnya. Itu adalah sepotong daging mentah yang masih meneteskan darah segar. Bu Sumarni mengambil potongan daging itu dengan tangan kosong, lalu menggenggamnya erat sambil menundukkan kepala, seolah sedang melakukan ritual. Rani sadar, jin penglaris itu butuh tumbal. Dan jika benar apa yang ia pikirkan, kemungkinan besar bukan hanya kucing yang sudah menjadi korban. Sejak malam itu, Rani tidak bisa lagi merasa tenang. Bayangan ular raksasa bertanduk yang melilit kaki Bu Sumarni masih menghantuinya. Bisikan aneh yang terdengar seperti mantra masih terngiang di telinganya. Namun, di balik ketakutannya, ada sesuatu yang lain. Rasa iri. Warungnya semakin sepi. Sementara itu, warung Bu Sumarni tetap ramai, seolah pelanggan terhipnotis untuk datang ke sana. Rani mulai merasa tidak adil. Ia juga butuh penghasilan. Ia juga ingin warungnya laku seperti itu. Mungkinkah aku juga bisa melakukan hal yang sama? Pikiran itu semakin sering muncul di kepalanya. Semakin ia menolaknya, semakin kuat godaan itu. Malam itu, Rani terbangun mendadak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya di dalam kamar. Matanya melirik ke sudut ruangan. Di sana, di antara gelapnya bayangan, sepasang mata merah menyala. Kau ingin warungmu ramai. Suara itu bukan miliknya. Itu suara lain, datar, dingin, dan mendesis seperti ular. Rani menahan napas. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Aku bisa membantumu. Rani merasa tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menatap bayangan itu dengan mata membelalak. Lakukan apa yang dia lakukan. Beri aku makan, dan aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Rani menelan ludah. Beri makan. Ia ingat bagaimana Bu Sumarni menerima potongan daging mentah dari mulut ular itu. Ia ingat desas-desus tentang kucing yang ditemukan mati kering di depan warung. Ia mulai memahami apa yang dibutuhkan makhluk ini. Dan ia mulai mempertimbangkannya. Tidak, suara hatinya menolak. Ia tidak mau terjerumus. Ia tidak mau mengorbankan sesuatu untuk kekayaan. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, bayangan itu menghilang. Dan Rani terbangun. Ia terengah-engah. Dadanya naik turun. Mimpi. Namun, saat ia menoleh ke samping tempat tidurnya, sesuatu membuat darahnya membeku. Di lantai, ada sisik hitam berkilau. Rani berjalan melewati lorong pasar yang gelap, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa dagangan yang mulai membusuk. Tapi Rani tidak peduli. Kakinya terus melangkah menuju satu tujuan, warung Bu Sumarni. Bisikan itu terus memanggilnya sejak tadi siang. Suara yang lembut namun berbahaya, seperti ular yang melata di kepalanya, membisikkan janji-janji manis yang terlalu sulit ditolak. Ketika ia sampai, warung itu sudah gelap. Tirai kayu sudah diturunkan, tanda bahwa Bu Sumarni telah pulang. Tapi ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar terasa lebih berat, lebih pekat. Rani merinding. Tiba-tiba, lampu jalan di sekitar warung berkelip, lalu padam seketika. Keheningan menyeruak. Di atap warung, sesuatu bergerak. Sosok itu muncul perlahan, melingkar di antara genteng dan tiang kayu, lalu menampakkan dirinya di bawah cahaya bulan. Seekor ular hitam raksasa, dengan sisik berkilauan kemasan dan sepasang tanduk panjang mencuat dari dahinya. Matanya merah membara, menatap langsung ke arah Rani. Rani tidak bisa bergerak. Rani, suara itu bergema di kepalanya, dalam, berat, seperti berasal dari dasar kegelapan. Makhluk itu menundukkan kepalanya, mendekati Rani hingga hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Nafasnya terasa dingin, berbau amis seperti darah segar. Aku, Singgawirya, bisiknya. Jantung Rani berdetak kencang. Aku tahu apa yang kau inginkan. Suara itu begitu dalam, begitu menawan, seperti mantra yang merayap masuk ke dalam pikirannya. Rani membuka mulut, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kau ingin lebih dari sekadar warung kecil. Lanjut Singgawirya, kau ingin menguasai pasar ini. Kau ingin mereka semua tunduk padamu. Rani menelan ludah. Aku bisa memberimu itu. Mata merahnya menyala lebih terang.
Tapi kau harus berani melakukan sesuatu yang lebih besar. Dingin menjalar ke seluruh tubuh Rani. Singgawirya mendekat, suaranya berubah menjadi bisikan yang nyaris menggoda. Bu Sumarni hanya memberiku darah binatang. Itu cukup untuk membuatnya bertahan. Tapi tidak cukup untuk menjadikannya penguasa. Rani terdiam. Singgawirya mengangkat kepalanya sedikit, lalu menatapnya tajam. Kau bisa lebih dari itu, Rani. Berikan aku sesuatu yang lebih berharga. Darah manusia. Dada Rani berdegup kencang. Kau bisa menyingkirkan siapapun yang menghalangimu. Kau bisa memiliki semua yang kau inginkan. Yang perlu kau lakukan hanyalah memberiku nyawa. Rani membeku. Di sekelilingnya, udara terasa semakin berat. Angin malam yang tadi berhembus perlahan kini terasa seperti bisikan-bisikan halus di telinganya. Di kejauhan, suara-suara samar terdengar. Tangisan, bisikan, dan sesuatu yang terdengar seperti desis panjang yang menyeramkan. Rani menelan ludah. Pikirannya kacau. Bayangan tentang kesuksesan, tentang uang, tentang semua orang yang datang ke warungnya tanpa henti. Semua itu menggoda pikirannya. Tapi di sudut jiwanya, sesuatu terasa salah. Singgawirya menunggu. Matanya masih terpaku pada Rani. Apa yang kau pilih? Bisiknya sekali lagi, kekayaan atau ketakutan. Malam semakin sunyi, dan Rani harus memutuskan. Haruskah aku melakukannya? Tangannya gemetar. Ia teringat bagaimana warungnya makin sepi, bagaimana ia mulai kehabisan uang, bagaimana pelanggan setianya kini seolah tidak melihatnya. Rani menelan ludah, tenggorokannya kering. Tapi entah bagaimana, ia berhasil mengucapkan satu kata, "Baik, mari kita lakukan." Makhluk itu menyeringai, giginya tajam seperti taring ular. "Baiklah, aku akan membantumu." Perlahan, sosok ular itu berdiri tegak. Tubuhnya yang panjang bergetar pelan, menciptakan suara mendesis yang menggetarkan udara. Tapi, seperti yang kau tahu, keberuntungan selalu memiliki harga. Rani terdiam. Perlahan, makhluk itu mendekat, wajahnya hampir sejajar dengan wajah Rani. Mata merahnya berkilat licik. "Tumbal pertamamu akan datang sendiri." Jantung Rani mencelos. "Tumbal." Singgawirya tertawa kecil, suaranya bergaung di dalam ruangan. "Tunggu saja." Bintang-bintang dan dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Pagi-pagi sekali, sebelum pasar benar-benar ramai, seorang pria tua masuk ke warung Rani. Ia kurus kering, matanya cekung, wajahnya pucat seperti orang sakit. Ia berdiri di depan meja, menatap Rani dengan tatapan kosong. "Bu, saya mau beli beras," katanya lirih. Rani berusaha tersenyum. "Berapa kilo, Pak?" Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya merogoh kantongnya, lalu meletakkan selembar uang lusuh di meja. Rani mengambil beras dan menyerahkannya. Namun ketika pria itu meraihnya, jari-jarinya terlalu dingin, seperti tangan orang yang sudah mati. Sejenak, bulu kuduk Rani meremang. Ada sesuatu yang tidak beres. Pria itu mengambil barangnya, lalu berjalan pergi. Tapi sebelum keluar dari warung, ia berhenti di ambang pintu. Perlahan, ia menoleh ke belakang, menatap Rani dengan senyum yang mengerikan. "Kita akan bertemu lagi." Kemudian ia melangkah pergi, meninggalkan aroma anyir yang menusuk hidung. Malamnya, pria itu ditemukan tewas di belakang pasar. Rani gemetar saat mendengar kabar itu. Seorang pedagang sayur bercerita bahwa pria tua yang pagi tadi datang ke warungnya ditemukan tewas di belakang pasar. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. "Tadi pagi dia masih sehat-sehat saja," kata seorang ibu sambil menggeleng. Tapi pas ditemukan, wajahnya pucat sekali, seperti orang yang kehabisan darah. Darah Rani berdesir. Ia ingat tatapan pria itu. Ia ingat senyum mengerikannya. Dan yang paling membuatnya takut, ia ingat kata-katanya, "Kita akan bertemu lagi." Rani buru-buru kembali ke warungnya. Jantungnya berdetak kencang. Tidak mungkin ini kebetulan. Lalu, matanya tertuju pada sesuatu. Di sudut warungnya, di bawah meja tempat ia menyimpan beras, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sisik hitam, banyak, dan tepat di tengahnya ada jejak darah. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur, menatap langit-langit kamarnya, mencoba mencari jawaban. Apa ini ulah Singgawirya? Kalau benar, berarti pria itu tumbalnya. Tumbal pertama akan datang sendiri.
Itu yang dikatakan Singgawirya. Rani menggigit bibirnya. Ia ingin menolak, ingin keluar dari semua ini. Tapi, sejak tadi pagi, warungnya ramai bukan main. Pelanggan yang dulu tak pernah mampir, kini berdatangan tanpa henti. Dagangannya hampir habis sebelum siang. Keuntungannya hari ini bahkan lebih besar dari yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Dan itulah yang membuatnya semakin takut. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Di tengah malam yang sunyi, suara itu datang lagi. Kau puas dengan hasilnya? Rani terlonjak. Suara itu berbisik tepat di samping telinganya, padahal ia sendirian di kamar. Ia menoleh dan membeku. Di cermin di ujung kamar, ada sesuatu di belakangnya. Sepasang mata merah menatapnya dari bayangannya sendiri. Rani tertegun. Bayangan di cermin itu bukan dirinya. Sepasang mata merah menyala, bersinar seperti bara api di dalam kegelapan. Dan perlahan, bayangan itu tersenyum. Bukankah ini yang kau inginkan? Suaranya bergema di dalam kepala Rani, bukan dari cermin, bukan dari ruangan, tapi langsung menyusup ke dalam pikirannya. Rani ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa berat. Tubuhnya gemetar hebat. Bayangan itu tertawa pelan, dalam dan dingin, seolah mengejek ketakutannya. Aku memberi apa yang kau mau. Warungmu laris, pelanggan datang. Kau bahagia, bukan? Rani menggigit bibir. Benarkah ia bahagia? Ia harusnya bahagia. Uang mengalir, dagangannya laku keras. Semua orang kini mengenal warungnya. Tapi, dengan harga seperti ini, nyawa seseorang, apakah pantas? Singgawirya tertawa lagi. Jangan berpikir terlalu jauh, Rani. Bayangan di cermin bergerak mendekat. Kini wajahnya hampir menempel ke permukaan kaca. Ini baru permulaan. Tiba-tiba, dari dalam cermin, sesuatu menjulur keluar. Lidah bercabang. Rani menjerit dan melempar pecahan kayu ke arah cermin. Cermin itu retak, tetapi bayangan di dalamnya masih ada. Mata merahnya menyala lebih terang. Lidahnya menjilat retakan kaca, seperti menikmati rasa takut Rani. Keesokan harinya, warung Rani semakin ramai. Orang-orang datang tanpa henti. Mereka membeli dalam jumlah besar. Bahkan ada yang datang 2 kali dalam sehari. Tapi yang aneh, mereka tidak pernah menawar. Di pasar, menawar adalah hal biasa. Tapi pelanggan-pelanggan ini, mereka hanya diam, mengambil barang, dan membayar tanpa bertanya harga. Beberapa dari mereka bahkan menatapnya kosong, seperti orang yang berjalan dalam tidur. Dan lebih anehnya lagi, mereka semua memiliki bau yang sama, aroma anyir. Rani mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Ada yang tidak beres dengan pelanggan-pelanggan ini. Mereka bukan hanya sekadar manusia biasa. Sore itu, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 10 tahun datang ke warungnya. Kulitnya pucat, matanya sayu. Ia menatap Rani lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tante. Suaranya lirih. Rani tersentak. Ada firasat buruk yang langsung menyergapnya. Anak itu menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku lapar, tapi aku tidak bisa makan." Darah Rani membeku. Di saat yang sama, bayangan di sudut warung bergerak sendiri. Rani menelan ludah. Bocah itu masih berdiri di depan warungnya. Matanya kosong, tubuhnya kurus seperti tak pernah makan berhari-hari. "Aku lapar, Tante," ulangnya pelan. "Tapi aku tidak bisa makan." Rani menggenggam meja dagangnya erat-erat. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. "Siapa namamu?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Anak itu menatapnya sebentar sebelum menjawab. "Raffi." Rani mencoba tersenyum, meski hatinya berdebar keras. Ia mengambil sebungkus biskuit dari rak dan menyerahkannya. "Ini buat kamu." Tapi alih-alih mengambil, Raffi hanya menatap biskuit itu lama. Kemudian, ia tersenyum. Bibirnya merekah terlalu lebar, terlalu besar untuk ukuran wajah manusia. "Terima kasih," katanya dengan suara yang berbeda. Suara yang bukan suara anak kecil. Darah Rani berdesir. Lalu, dalam sekejap, anak itu berlari keluar warung. Rani terpaku. Pelanggan lain yang ada di warung seolah tidak melihat apa yang terjadi saat ia mencoba mengintip keluar. Raffi sudah hilang. Malam itu, hujan turun deras. Rani duduk di dalam kamar, memeluk lututnya sendiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu bahwa tumbal pertamanya adalah pria tua itu.
Dan sekarang, anak laki-laki bernama Raffi muncul entah dari mana. Apakah ini tumbal kedua? Pikiran itu membuat tubuhnya menggigil. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Rani tersentak. Suara itu berasal dari luar kamarnya. Seperti suara sesuatu yang merayap di lantai. Sisik yang bergesekan dengan ubin. Darah Rani membeku. Ia menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Suara itu semakin dekat. Kemudian, sebuah suara berbisik tepat di belakangnya. Sudah siap menerima keberuntunganmu yang lebih besar. Rani menoleh dan melihatnya. Singgawirya ada di belakangnya. Bayangannya lebih jelas sekarang, tinggi, bersisik, dan sepasang mata merah menyala yang menusuk jantungnya dengan ketakutan. Ia tersenyum tipis, menampilkan deretan gigi tajam yang berkilat dalam gelap. Rani, kau masih takut? Suaranya mendesis, seperti suara ular melata. Rani tidak bisa bicara, tenggorokannya kering, seluruh tubuhnya gemetar. Singgawirya melangkah lebih dekat, tubuhnya bergerak seperti ular, licin dan melata di lantai. Aku sudah memenuhi permintaanmu, bisiknya. Warungmu laris, uang mengalir deras. Tapi itu baru permulaan, Rani. Kau bisa lebih kaya, lebih berkuasa. Rani berusaha keras menguasai dirinya. Apa maksudmu? Singgawirya menyeringai. Tumbal kedua akan segera datang. Rani tersentak. Pikirannya langsung melayang pada Raffi, bocah misterius yang datang ke warungnya tadi siang. Jangan takut, Rani, lanjut Singgawirya. Kau hanya perlu menerima, jangan melawan. Kau akan mendapatkan lebih dari yang pernah kau impikan. Tapi, harga yang harus dibayar. Nyawa seorang anak. Rani menelan ludah. Kenapa harus ada tumbal? Mata Singgawirya menyipit. Ia mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Karena setiap keberuntungan butuh pengorbanan. Dan tiba-tiba, pintu depan rumahnya diketuk keras dari luar. Suara seorang wanita berteriak, Bu Rani, tolong buka pintunya. Suara seorang ibu menangis. Rani tersentak dari tempat tidurnya. Ketukan di pintu semakin keras. Dengan jantung berdebar, ia bergegas membuka pintu. Seorang wanita berdiri di depan rumahnya. Wajahnya penuh air mata. Bu Rani, tolong. Anak saya hilang. Rani merasa bumi seolah runtuh di bawah kakinya. Anak itu, pasti Raffi. Sang ibu terisak. Dia keluar sore tadi, lalu tidak kembali. Ada yang bilang terakhir kali dia terlihat di pasar. Dia sempat mampir ke warung ibu. Rani merasakan tengkuknya meremang. Raffi benar-benar tumbal kedua, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Rani kembali ke kamarnya, Singgawirya masih di sana. Ia menyeringai. Lihat, keberuntungan itu butuh keseimbangan. Rani merasa ingin muntah. Aku tidak mau lagi. Singgawirya hanya tertawa pelan. Terlambat, Rani. Ia mencondongkan tubuhnya, mengelus bahu Rani dengan tangan bersisiknya. Ini jalan yang sudah kau pilih. Rani menutup matanya erat-erat. Air matanya jatuh. Di luar, suara isak tangis seorang ibu masih terdengar. Dan jauh di dalam gelap, Singgawirya tersenyum puas. Rani tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Raffi muncul dalam benaknya. Bocah itu tersenyum dengan bibir yang terlalu lebar. Bocah itu berkata bahwa ia lapar, tapi tak bisa makan. Dan kini, bocah itu menghilang. Rani menarik napas gemetar. Di luar, sayup-sayup terdengar suara ibunya. Raffi masih mencari anaknya. Suaranya semakin lirih, seperti tenggelam dalam dinginnya malam. Aku tidak mau ini, bisik Rani pada dirinya sendiri. Aku tidak mau lagi. Tapi di sudut ruangan, bayangan itu masih ada. Singgawirya tidak menghilang. Ia tetap di sana, menunggu. Menyesal, Rani. Suaranya terdengar seperti desisan ular yang licin dan melata. Rani menoleh dengan marah. Aku tidak pernah meminta tumbal. Singgawirya tertawa kecil. Tapi kau meminta keberuntungan, bukan? Rani menggigit bibirnya. Apa memang ini harga yang harus ia bayar? Dulu, ia hanya ingin warungnya ramai. Ia hanya ingin menang dari Bu Sumarni. Tapi kini, keberuntungan itu berubah menjadi kubangan dosa. Keesokan harinya, saat Rani tiba di warung, suasana terasa aneh. Orang-orang berbisik, tatapan mereka sesekali mengarah padanya. Rani mencoba bersikap biasa, tetapi ia tahu
Mereka sedang membicarakan sesuatu, hingga seorang pedagang sayur, Mbok Sarti, berbisik pelan, "Bu Rani, kasihan ya, anak itu hilang. Terakhir katanya di warungmu." Darah Rani berdesir. "Apa maksud Mbok?" Mbok Sarti melirik ke sekitar, memastikan tak ada yang mendengar. "Bu Sumarni tadi pagi bilang, sebelum hilang, anak itu sempat terlihat di warungmu." Rani tertegun. "Bu Sumarni," Mbok Sarti melanjutkan dengan suara lebih pelan, "orang-orang mulai ngomongin warung ini, Bu. Katanya ada yang aneh. Mereka bilang, sejak warung ini ramai, sudah 2 orang hilang. Pertama kakek tua, sekarang anak kecil. Kalau ini terus berlanjut, warungmu bisa ditutup." Rani merasa perutnya mual. Ini bukan sekadar dosa lagi, ini sudah menjadi aib. Beberapa hari setelahnya, suatu malam, Rani duduk di dalam warungnya yang terang benderang. Rak-rak penuh dengan barang dagangan terbaik, uang mengalir tanpa henti, dan pelanggan berdesakan setiap hari. Setiap kali seseorang melewati toko lain, mereka selalu berbisik, "Kalau mau barang lengkap, ke warung Rani saja." Dan itu benar, tak ada warung lain yang bisa menyaingi Rani. Tapi di balik senyumannya yang ramah, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia sembunyikan dalam gelapnya malam. Setiap kali ia menutup warung dan menghitung uang yang terus bertambah, ia tahu kekayaannya bukanlah hasil jerih payahnya sendiri. Ia tahu ini salah. Setiap malam, ia terjaga dengan suara-suara bisikan yang menyebut namanya. Setiap sudut toko terasa lebih gelap dari seharusnya. Setiap kali ia berkaca, ada sesuatu yang tampak di belakangnya. Bayangan yang melata, lidah bercabang yang menjulur dari kegelapan. Arwah-arwah itu menunggu. Mereka tak berbicara, hanya menatapnya dengan mata kosong, seolah bertanya, "Kenapa kau mengorbankan kami?" Dan setiap malam, ia ingin berhenti. Ia ingin mengakhiri semua ini. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ia bisa kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kesulitan? Bagaimana mungkin ia bisa hidup tanpa semua ini? Setiap emas yang melingkar di jarinya, setiap lembar uang yang memenuhi lacinya, setiap tatapan iri dari pedagang lain, semuanya membuatnya merasa bahagia dan semakin dalam ia tenggelam. Semakin sulit baginya untuk melepaskan diri. Ia bukan lagi Rani yang dulu. Ia tahu ini dosa. Ia tahu ini salah. Tapi rasa bersalah itu kalah oleh keserakahan yang mengakar dalam hatinya. Entah sudah berapa kali Singgawirya berbisik di telinganya, "Satu tumbal lagi, dan kau akan semakin kaya." Sejak Rani melakukan perjanjian dengan Singgawirya, warung Bu Sumarni mulai kehilangan pelanggan. Awalnya, hanya 1-2 pelanggan yang beralih ke warung Rani. Namun, seiring waktu, semakin banyak orang yang datang ke warung Rani dan melupakan warung Bu Sumarni. Bahkan pelanggan setia yang telah berbelanja bertahun-tahun di warungnya pun beralih tanpa alasan yang jelas. Bu Sumarni menyadari sesuatu yang janggal. Setiap kali ia melihat ke arah warung Rani, ia selalu merasa ada yang mengawasinya. Malam-malam, saat ia menutup warung, ia mendengar suara desisan panjang yang terdengar dari kejauhan. Hingga suatu malam, ketika ia sedang duduk di depan warungnya yang sepi, ia melihatnya. Sosok itu melingkar di atas atap warung Rani. Seekor ular hitam raksasa dengan tanduk mencuat dari kepalanya. Matanya merah berkilauan di bawah sinar bulan. Tubuhnya berkilau seperti sisik emas. Bu Sumarni menahan napas. Ia mengenali sosok itu, Singgawirya. Jin pesugihan yang dulu menuntut darah binatang darinya kini telah berkhianat. Rani telah merebutnya. Bu Sumarni merasakan darahnya mendidih. Tangannya terkepal erat. Kukunya menancap ke telapak tangan hingga hampir berdarah. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan warungnya yang kosong. Malam itu, ia pergi ke tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi lagi, rumah dukun tempat ia pertama kali melakukan perjanjian pesugihan. Dukun itu sudah tua, wajahnya dipenuhi kerutan, matanya cekung, tetapi tatapannya tetap tajam menembus kegelapan. "Aku ingin sesuatu yang lebih besar, lebih kuat," kata Bu Sumarni dengan suara penuh dendam. Dukun itu menyeringai. "Singgawirya sudah kau lepaskan, sekarang kau ingin pengganti yang lebih ganas." Bu Sumarni mengangguk. Dukun itu mengambil sesajen, menyalakan dupa, lalu mengguratkan simbol-simbol di lantai tanah dengan darah ayam hitam. Ia merapal mantra, suaranya menggema di udara yang semakin dingin. Dari kegelapan, terdengar suara geraman yang berat, dan kemudian ia muncul. Wiralodra, seekor siluman ular raksasa dengan 2 kepala dan tanduk panjang yang lebih besar dari Singgawirya.
Sisiknya berwarna hitam legam dengan corak merah darah, dan ketika ia berbicara, suaranya menggema di dalam kepala Bu Sumarni. "Apa yang kau inginkan?" Bu Sumarni menelan ludah, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. "Aku ingin warungku kembali berjaya. Aku ingin semua orang datang padaku. Aku ingin menyingkirkan Rani yang telah mengkhianatiku." Wiralodra menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam. "Permintaanmu mudah, tapi aku tidak menerima darah binatang seperti Singgawirya. Aku menginginkan lebih." Bu Sumarni terdiam. "Aku menginginkan nyawa manusia." Dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Bu Sumarni tahu ini gila. Tapi saat ia mengingat bagaimana Rani telah merebut segalanya darinya, amarahnya membakar segala rasa takut. Ia menarik napas panjang. "Ambil Rani, dia tumbalku." Malam itu, di warung Rani, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Rani merasa gelisah. Sejak perjanjian dengan Singgawirya, ia sering merasa diikuti, tapi malam ini ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Lalu ia mendengarnya, desisan panjang. Rani berbalik. Di luar warungnya, di bawah cahaya bulan, Wiralodra berdiri di sana. Sosok ular berkepala dua itu melingkar di atas jalanan, matanya menyala merah, dan mulutnya menyeringai seolah menantikan mangsanya. Rani terhuyung mundur. Ia tahu Bu Sumarni telah mengirim siluman ini untuknya. Tapi sebelum Wiralodra bisa bergerak, sesuatu melesat dari atas warung. Singgawirya. Siluman ular bertanduk itu muncul, menegakkan tubuhnya, mendesis marah pada Wiralodra. Suara berat bergema di udara. "Dia milikku." Wiralodra tertawa, suara tawanya bergema mengerikan di malam hari. "Sekarang dia tumbalku." Malam itu, dua siluman bertarung di atas warung Rani. Malam yang gelap dihiasi kilatan cahaya merah saat Wiralodra dan Singgawirya berhadapan di atas atap warung Rani. Rani hanya bisa berdiri kaku, matanya melebar saat melihat dua siluman ular bertanduk itu bertarung. Wiralodra, dengan tubuhnya yang jauh lebih besar, menjulur kedua kepalanya, mengeluarkan desisan panjang yang membuat udara bergetar. Singgawirya, meski lebih kecil, tidak mundur. Ular bertanduk satu itu melingkar, mempersiapkan diri untuk menyerang. "Kau mencuri mangsaku, Wiralodra." Geram Singgawirya. "Bukan aku yang mencuri, tapi manusia bodoh ini." Wiralodra mendesis, menoleh ke arah Rani dengan tatapan mengerikan. Ia telah menjual dirinya untuk kekayaan. Kini waktunya membayar. Rani merasa darahnya membeku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa terkunci di tempatnya berdiri. Singgawirya menggeram. "Rani milikku. Aku yang memberi berkah kepadanya. Kau tidak bisa mengambilnya begitu saja." Wiralodra tertawa. "Pemilikmu yang lama telah menukarmu dengan sesuatu yang lebih besar. Kau tidak lagi berhak atasnya." Dalam sekejap, Wiralodra menerjang Singgawirya. Dua siluman raksasa itu saling membelit dan menggigit satu sama lain. Suara taring yang menghantam sisik bergema di udara. Darah hitam pekat muncrat ke dinding warung Rani. Atap warung retak, beberapa genteng berjatuhan. Rani berteriak dan terhuyung mundur saat sebuah genteng nyaris menghantam kepalanya. Namun, sesuatu yang lain terjadi. Di tengah pertarungan, sesosok makhluk lain muncul. Dari kegelapan, terdengar suara tangisan. Tangisan para tumbal. Arwah-arwah yang telah dikorbankan oleh Rani mulai bermunculan. Siluet tubuh tanpa wajah, beberapa hanya berupa bayangan hitam dengan mata kosong menatap ke arahnya. Suara mereka berbisik di telinga Rani. "Kau yang membunuh kami. Kau yang menyerahkan nyawa kami." Rani terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar. Tangannya mencakar kepalanya sendiri, mencoba mengusir suara-suara itu, tapi semakin lama semakin banyak wajah yang muncul di sekelilingnya. Di atas, Singgawirya dan Wiralodra masih bertarung, tapi kini pertarungan itu mulai bergeser. Mereka bukan hanya berebut Rani, mereka juga mulai melihat roh-roh tumbal yang menuntut balas. Wiralodra melingkarkan tubuhnya, melepaskan belitan Singgawirya, lalu menoleh ke arah arwah-arwah itu dengan mendesis marah. "Tumbal tidak seharusnya bangkit. Kalian sudah mati." Salah satu arwah, seorang pria dengan leher nyaris putus, mendekat ke arahnya dan berbisik dengan suara bergetar. "Kami tidak akan pergi sampai Rani ikut bersama kami." Saat itu juga, udara menjadi lebih dingin. Wiralodra dan Singgawirya berhenti bertarung. Mereka sama-sama menyadari bahwa keadaan telah berubah. Pesugihan yang seharusnya hanya menguntungkan manusia kini telah berbalik menjadi bencana. Dan di tengah semua itu, Rani menjerit, menggila,
mencakar wajahnya sendiri. Tapi arwah-arwah itu tidak pergi. Mereka hanya menatapnya, menunggu saat yang tepat untuk menyeretnya ke dalam kegelapan. Suasana malam semakin mencekam. Wiralodra dan Singgawirya berhenti bertarung. Mereka bukan hanya mengincar Rani, tapi juga Bu Sumarni. Wanita itu baru saja tiba di depan warung Rani. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Napasnya tersengal melihat dua siluman ular raksasa di atas atap. Matanya melebar saat melihat wajah Rani yang kini kacau balau, dikelilingi arwah-arwah tumbalnya sendiri. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Sumarni, suara Wiralodra menggelegar, membuat udara bergetar. Bu Sumarni terhuyung mundur, tangannya menutup telinganya. Jangan lupakan perjanjian kita. Kau meminta aku datang, dan kau berjanji memberiku tumbal manusia. Tapi kau menjadikanku umpan untuk bertarung dengan Singgawirya. Kau berkhianat, Sumarni. Suara Singgawirya menyusul, mendesis tajam di udara. Siluman ular bertanduk satu itu menyeringai. Matanya menyala merah. Bu Sumarni mulai panik. Ia baru sadar, ia telah mengundang bencana bagi dirinya sendiri. Dua siluman itu tidak akan membiarkan dirinya pergi begitu saja. Tidak, aku hanya ingin warungku kembali ramai. Maafkan aku. Tanah di bawah kaki Bu Sumarni mendadak retak. Dari dalamnya, tangan-tangan arwah tumbal keluar, mencengkeram pergelangan kakinya. Lepaskan aku. Bu Sumarni menjerit, mencoba menarik kakinya, tapi genggaman tangan-tangan itu semakin kuat. Wiralodra dan Singgawirya kini menatap kedua manusia yang dulu memohon kepada mereka. Dulu, Rani dan Bu Sumarni datang dengan wajah penuh harapan, meminta harta dan keberuntungan. Kini, mereka adalah mangsa yang siap dimakan. Jiwa kalian milik kami. Wiralodra menerkam Rani. Singgawirya melompat ke arah Bu Sumarni. Suara jeritan mereka memecah malam. Sejenak, dunia terasa membeku. Lalu, semuanya hening. Pagi harinya, warga pasar menemukan sesuatu yang mengerikan. Bu Sumarni dan Rani masih hidup, tapi mereka hanya duduk di depan warung Rani dengan tatapan kosong. Mulut mereka terbuka, tapi tidak ada suara. Tidak ada kehidupan di mata mereka. Hanya tubuh yang kosong, tanpa jiwa. Beberapa warga yang mencoba berbicara kepada mereka hanya mendapat tatapan hampa. Dan di atas warung, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Wiralodra, tidak ada Singgawirya. Hanya dua tubuh manusia tanpa jiwa yang dibiarkan membusuk dalam kesunyian. Sejak hari itu, pasar tak lagi sama. Orang-orang tak berani membuka warung terlalu pagi atau pulang terlalu malam. Mereka takut melihat dua sosok yang kini berkeliaran tanpa arah. Bu Sumarni dan Rani. Dua perempuan itu tidak mati, tetapi juga bukan lagi manusia seperti dulu. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat. Mereka hanya berjalan tanpa tujuan, seperti boneka yang kehilangan roh. Kadang mereka tertawa sendiri, kadang mereka menangis tanpa suara. Warga sering melihat Rani berdiri di depan warungnya yang kini kosong. Ia meraba-raba etalase yang dulu penuh barang dagangan, seperti sedang menghitung sesuatu yang tak ada. Bu Sumarni lebih menyeramkan. Ia suka duduk di tengah pasar, menyodorkan tangan seolah sedang menghitung uang. Tapi yang ia genggam hanya udara kosong. Ia menggumam sendiri, menghitung uang yang tak pernah ada. Ketika orang-orang mencoba berbicara dengannya, ia hanya tersenyum dan bertanya, "Mau beli apa?" Tapi tidak ada barang dagangan, hanya tangan kosong yang menawar-nawarkan hampa. Malam hari, beberapa pedagang melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Kadang, Bu Sumarni dan Rani berdiri di depan satu sama lain. Mereka berbisik, seakan sedang berunding, tapi tidak ada suara, hanya bibir yang bergerak-gerak dalam keheningan. Sampai suatu malam, seorang pedagang melihat mereka tertawa bersama di depan warung kosong itu. Suara tawa yang pelan, makin keras dan makin keras. Orang-orang yang masih tersisa di pasar hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat, karena mereka tahu kedua wanita itu bukan lagi manusia seperti dulu. Keserakahan telah mengubah mereka. Dulu, mereka ingin menjadi yang paling kaya. Mereka mengira bisa memiliki segalanya dengan bantuan kekuatan gaib. Tapi mereka lupa, setiap janji yang dibuat dengan kegelapan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Mereka tidak pernah puas, tidak pernah cukup, dan ketika mereka mencoba menghancurkan satu sama lain, pada akhirnya mereka berdua yang hancur. Tidak ada lagi kemenangan, tidak ada lagi kekayaan, hanya tubuh kosong tanpa jiwa yang berkeliaran dalam bayangan pasar. Seorang ibu berbisik pada yang lain,
Itulah akibatnya jika mencari jalan pintas untuk sukses. Akhirnya, bukan mereka yang mengendalikan kekayaan, tapi kekayaan yang mengendalikan mereka. Dan kini, semuanya sudah terlambat. Malam semakin larut, angin berdesir pelan, dan di sela-sela kesunyian, suara lirih terdengar dari bibir Rani dan Bu Sumarni, menghitung uang yang tidak ada, dan menawarkan dagangan pada orang-orang yang tidak terlihat. Tak ada yang tahu apa yang mereka lihat, tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang ingin berakhir seperti mereka.